Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Kebutuhan Istirahat dan Tidur. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mazuzin dengan Devi Okta Hadi Prasetya. Adapun pengertian istirahat dan tidur. Tidur dapat dikatakan sebagai kondisi ketika seseorang tidak sadar, tetapi dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensori yang sesuai. Kondisi ini dapat ditandai dengan aktivitas yang minim, tingkat kesadaran yang bervariasi, terjadi perubahan proses fisiologis, dan terjadi penurunan respon terhadap stimulus eksternal, menurut Dr. Linden Saputra 2013. Istirahat sendiri mempunyai arti yang luas, seperti bersantai, menyegarkan diri, diam, menganggur setelah melakukan aktivitas, serta melepaskan diri dari apapun yang menyebabkan kebosanan, menyulitkan, atau menjengkelkan. Dengan begitu dapat diartikan bahwa istirahat merupakan keadaan yang tenang, rileks, tanpa adanya tekanan emosional, menurut Aspian 2014. Yang selanjutnya, fungsi istirahat tidur meliputi regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik, memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh, memelihara fungsi jantung, mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian, menyimpan energi, meningkatkan kekebalan tubuh kita dari serangan penyakit, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Selanjutnya, fisiologi tidur. Fisiologi tidur sendiri terjadi dalam siklus yang diselingi periode terjaga. Siklus tidur atau terjaga umumnya mengikuti irama sirkadian atau 24 jam dalam siklus siang atau malam. Ada 5 tahapan tidur. Tahap 1 sampai tahap 4 mengacu pada tidur dengan gerakan mata tidak cepat, yang biasanya disebut NREM atau non-rapid eye movement. Tahap 5 disebut dengan tidur gerak mata cepat, yang biasa disebut REM atau rapid eye movement. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur ada faktor kuantitas dan faktor kualitas yang mempengaruhi. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas maupun kuantitasnya, meliputi penyakit, lingkungan, kelelahan, gaya hidup, stres, emosional, stimulan, dan alkohol, diet, merokok, dan motivasi. Waktu kebutuhan tidur normal menurut usia. Kebutuhan waktu tidur berbeda-beda tergantung usia. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan waktu tidur semakin berkurang. Berikut ini adalah waktu tidur ideal yang disarankan berdasarkan usia. Bayi usia 0-3 bulan 14-17 jam per hari. Bayi usia 4-11 bulan 12-15 jam per hari. Bayi usia 1-2 tahun 11-14 jam per hari. Anak prasekolah usia 3-5 tahun 10-13 jam per hari. Anak usia sekolah usia 6-13 tahun 9-11 jam per hari. Remaja usia 14-17 tahun 8-10 jam per hari. Dewasa muda usia 18-25 tahun 7-9 jam per hari. Dewasa usia 26-64 tahun 7-9 jam per hari. Lansia usia di atas 65 tahun 7-8 jam per hari. Adapun macam-macam gangguan tidur meliputi insomnia, parasomnia, hipersomnia, sleep apnea, narkolepsi, dan somnambulisme. Selanjutnya, ini contoh asuhan keperawatan. Meliputi pengkajian sendiri yang berisi biodata pasien. Nama Nyonya L, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, status pernikahan menikah, alamat Jalan Kusuma, Gang 2, nomor 9, diagnosa medisnya hipertensi, nomor RM 342XX, tanggal masuk 17 November 2020. Penanggung jawab, nama saudara I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, status pernikahan belum menikah, alamatnya Jalan Kusuma Gang 2 no 9. Hubungan dengan klien anak kandung pasien. Status kesehatan saat ini. Keluhan utama
Lama keluhan, pasien mengeluh semalam kesulitan untuk memulai tidur, sering terbangun di malam hari. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan bahwa sering mengalami kesulitan tidur dan selalu terbangun di malam hari. Dan kesulitan untuk tidur lagi dirasakan sekitar 1 bulan yang lalu. Pasien juga mengatakan badannya terasa lemas saat pagi dan siang hari, dan mengeluh pusing hanya kadang-kadang di bagian belakang dan tengkuk. Mengeluh pusing hanya di bagian belakang dan tengkuk. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan memiliki riwayat darah tinggi atau disebut hipertensi. Riwayat kesehatan keluarga, pasien mengatakan keluarganya ada yang punya riwayat penyakit darah tinggi. Riwayat kesehatan lingkungan, pasien mengatakan lingkungannya bersih dan rapi. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sendiri meliputi keadaan umum, kesadarannya kompos mentis, GCS-nya 456, tanda-tanda vital, tensi darah 160/90 mmHg, nadi 97 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, RR 20 kali per menit. Breathing atau B1 meliputi inspeksi, bentuk dada simetris kanan dan kiri, tidak ada benjolan, tidak ada lesi, tidak ada retraksi dinding dada, tidak memakai alat bantu pernafasan. Berikutnya palpasi, tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya perkusi, bunyi paru sonor atau normal. Yang terakhir auskultasi, irama nafas vesikuler, tidak ada suara nafas tambahan, tidak ada keluhan. Blood atau B2 meliputi inspeksi normal, tidak terlihat ictus cordis, tidak ada benjolan, tidak ada lesi. Palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran hepar, ictus cordis teraba di ICS 5, middle clavicula sinistra. Perkusi, kecepatan denyut apikal peka. Auskultasi, irama jantung teratur S1, S2 tunggal berbunyi lubduk. CRT kurang dari 2 detik. Akral hangat. Brain atau B3, inspeksi bentuk kepala normal, tidak ada benjolan, tidak ada lesi. Mata normal, tidak ada gangguan penglihatan. Konjungtiva merah muda, pupil isokor, tampak kantung mata dan berwarna kehitaman. Leher normal, tidak ada benjolan, tidak ada pembesaran limfe dan tiroid, tidak ada pembesaran vena jugularis, nyeri pada bagian tengkuk belakang. Bladder atau B4, frekuensinya 5-6 kali per hari, konsistensinya cair, warna bening atau kuning, bau amonia. Bol apa atau B5, inspeksi tidak ada benjolan, tidak ada lesi, palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada hipertimpani, tidak ada pembesaran hepar, perkusi bunyi suara timpani. Auskultasi bising ususnya normal, peristaltiknya 13. Bone atau B6, kekuatan otot anggota gerak atas 4-4-4 kanan kiri, kekuatan anggota gerak bawah 4-4-4 kanan kiri. Tidak ada sianosis, warna kulit kemerahan, akral hangat, tidak ada odem, tidak ada lesi. Selanjutnya analisa data. Analisa data di sini meliputi data subjektif dan data objektif. Data subjektifnya yaitu pasien mengatakan mengalami kesulitan untuk memulai tidur. Pasien tidak bisa tidur siang dan merasa pusing di bagian tengkuk belakang. Pasien mengatakan keluhan dirasakan sekitar 1 bulan yang lalu. Data objektifnya, pasien tampak lesu, tampak kantung mata dan kehitaman di sekitar area mata, tampak sering memegangi kepala bagian tengkuk belakang, pasien tampak menguap. Tanda-tanda vitalnya, tensi darah 160/90 mmHg, nadinya 97 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, RR 20 kali per menit. Etiologinya, kurang kontrol tidur, problemnya gangguan pola tidur, kategori fisiologis, subkategori aktivitas atau istirahat. Kodenya D.0055. Adapun diagnosa keperawatannya yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol hidup, dibuktikan dengan pasien tidak bisa memulai tidur dan sering terbangun dari tidurnya. Selanjutnya intervensi keperawatan meliputi tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah gangguan pola tidur dapat teratasi dengan kriteria hasil. Pola tidur, keluhan sulit tidak tidur dari skala
1 menjadi skala 3, keluhan sering terjaga dari skala 2 menjadi skala 4, keluhan tidak puas tidur dari skala 2 menjadi skala 4, keluhan istirahat tidak cukup dari skala 2 menjadi skala 4. Keterangannya 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Yang selanjutnya intervensi keperawatan. Intervensi ini dari psiki, dukungan tidur, kodenya I.05174. Definisinya memfasilitasi siklus tidur dan terjaga yang teratur. Adapun tindakannya meliputi observasi. Yang pertama, identifikasi pola aktivitas dan tidur. Identifikasi faktor pengganggu tidur. Identifikasi makan dan minum yang mengganggu tidur, misalkan kopi, teh, atau alkohol. Yang tindakan kedua meliputi terapeutik. Yang pertama, modifikasi lingkungan. Batasi waktu tidur siang jika perlu, tetapkan jadwal tidur rutin, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. Edukasi. Edukasi di sini dijelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. Anjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur. Ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara non-farmakologis lainnya. Implementasi keperawatan sendiri meliputi 3 tindakan. Yang pertama, observasi. Observasi ini yaitu mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur, mengidentifikasi makan dan minum yang mengganggu tidur. Yang kedua, tindakan terapeutiknya memodifikasi lingkungan, membatasi waktu tidur siang jika perlu, menetapkan jadwal tidur rutin, melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, misalkan pijat, pengaturan